Nah, hubungan antara konsep dasar pembelajaran akidah akhlak dengan tujuan standar kompetensi sangat erat, karena konsep dasar berperan sebagai fondasi untuk mencapai tujuan pembelajaran, serta memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Berikut saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada konsep dasar pembelajaran. Nah, dalam konsep pembelajaran akidah akhlak, pembelajaran akidah akhlak bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki keimanan yang kuat serta berperilaku yang baik berdasarkan ajaran Islam. Konsep dasar mencakup seperti nilai-nilai tauhid atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari, seperti berkata jujur, sabar, dan menghormati orang lain. Nah, yang kedua itu ada tujuan pembelajaran. Nah, dalam tujuan pembelajaran akidah akhlak adalah membentuk peserta didik agar memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, peserta didik diharapkan bisa menjalankan kewajiban agama dengan baik serta menjadi pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada standar kompetensi. Nah, dalam standar kompetensi adalah ukuran yang ditetapkan atau memastikan bahwa peserta didik menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Nah, dalam konteks akidah akhlak, standar kompetensinya itu meliputi pemahaman tentang konsep dasar akidah dan pembelajaran penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghindari perbuatan tercela dan menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Nah, jadi hubungan ketiganya adalah bahwa konsep dasar akidah akhlak menjadi landasan untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, sementara standar kompetensi berfungsi sebagai acuan untuk mengukur sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, tanpa konsep dasar yang jelas, tujuan standar kompetensi akan sulit dicapai. 2. Silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran yang memberikan gambaran umum tentang materi yang diajarkan, kompetensi yang harus dicapai, serta metode dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran atau TP. Nah, setiap pembelajaran yang ingin dicapai di akhir satu pertemuan atau satu unit pembelajaran. Nah, selanjutnya alur pembelajaran atau ATP adalah serangkaian tujuan pembelajaran yang terstruktur dan diorganisasikan sedemikian rupa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, misalnya 1 semester. Kurikulum. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, hubungan kurikulum adalah paduan yang lebih luas, memberikan struktur keseluruhan dari apa yang harus dipelajari siswa dalam selama metode tertentu. Nah, silabus, TP, dan ATP adalah bagian dari kurikulum yang lebih rinci dan spesifik, di mana silabus menyusun komponen-komponen kurikulum dalam pembelajaran, sementara TP dan ATP memberikan rincian alur pencapaian tujuan dalam setiap satuan pembelajaran. Dengan kata lain, kurikulum merupakan kerangka besar, sedangkan silabus dan ETP merupakan rincian atau langkah-langkah untuk mencapai kompetensi yang diatur oleh kurikulum. 3. Model dan pembelajaran adalah hubungannya. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan proses pembelajaran secara menyeluruh, biasanya mencakup prinsip-prinsip prosedur serta tahapan pembelajaran yang terstruktur. Contoh, model pembelajarannya adalah model pembelajaran komparatif, model pembelajaran berbasis proyek, dan lain-lain. Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik yang digunakan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa untuk mencapai tujuan. Contoh, metode pembelajaran termasuk ceramah, diskusi, tanya jawab, eksperimen. Selanjutnya, hubungan. Hubungannya adalah metode pembelajaran merupakan bagian dari metode pembelajaran dalam menetapkan kerangka atau pendekatan menyeluruh yang digunakan. Sementara metode merupakan cara-cara yang digunakan di dalam model tersebut, misalnya dalam model pembelajaran komparatif,
Metode yang digunakan bisa berupa diskusi, berkelompok, presentasi, atau permainan peran. 4. Perbedaan sumber dan media serta hubungannya. Sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti buku, internet, guru, atau lingkungan sekitar. Media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau materi pembelajaran, misalnya video, gambar, presentasi, audio. Nah, selanjutnya hubungannya. Hubungan media adalah alat yang digunakan untuk mengakses atau menyampaikan informasi dari sumber. Misalnya, jika buku merupakan sumber pembelajaran, maka video atau gambar yang menampilkan isi dari buku tersebut bisa menjadi media dalam menyampaikan kepada siswa. Nah, media mempermudah siswa untuk memahami materi yang berasal dari sumber pembelajaran. 5. Alat peragaan adalah objek fisik atau visual yang digunakan untuk membantu penjelasan materi atau konsep pembelajaran, seperti model 3 dimensi, peta, diagram. Nah, selanjutnya hubungannya adalah alat peraga dapat membantu siswa lebih memahami konsep abstrak atau rumit. Dengan visualisasi, ini akan berdampak pada hasil belajar siswa yang dapat lebih maksimal saat siswa menggunakan alat peraga, dan guru juga dapat melakukan penilaian keterampilan siswa seperti kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, atau menjelaskan konsep yang divisualkan dengan alat peragaan tersebut. Alat peraga tidak hanya memperkaya pengalaman belajar, tapi juga memungkinkan guru untuk mengevaluasi kemampuan pemahaman konsep secara lebih konkret.